Pernahkah kalian mendengar tentang lingkaran misterius di tengah gurun yang tiba-tiba muncul tanpa jejak? Beberapa orang menyebutnya tanda zaman, sementara yang lain menganggapnya sekadar fenomena alam. Tapi, kisah di baliknya lebih mencengangkan dari yang kalian bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya. Karena dukungan kalian membuat channel ini semakin berkembang dan terus menyajikan kisah-kisah menarik. Tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mengaminkan dan Allah kabulkan doa-doa kalian. Amin. Gurun itu terbentang luas, gersang, dan nyaris tak berpenghuni. Angin berdesir pelan, membawa butiran pasir yang berterbangan di bawah cahaya matahari yang terik. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda bernama Rashid berjalan tertatih, membawa sekarung gandum yang baru dibelinya dari pasar. Desanya, Al-Mahra, terletak di tepi gurun, di mana kehidupan bertumpu pada sumur-sumur tua yang perlahan mengering. Warga desa semakin gelisah karena tanda-tanda kekeringan panjang mulai terasa. Namun, tidak ada yang mengira bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Saat melintasi bukit pasir, Rashid tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, hamparan pasir yang biasanya rata kini dihiasi dengan lingkaran besar yang terbentuk dengan pola sempurna. Garis-garisnya seolah diukir dengan presisi yang mustahil dilakukan manusia. Astagfirullah, apa ini? Bisik Rashid. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah hembusan angin. Ia melangkah lebih dekat, merasakan getaran aneh di tanah. Pasir di sekitar lingkaran terasa lebih hangat dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Tak berani tinggal lebih lama, Rashid bergegas kembali ke desa, membawa kabar yang akan membuat semua orang gempar. Setibanya di desa, ia langsung menemui kepala desa, Syekh Abdul Karim. Lelaki tua itu mendengarkan dengan saksama. Matanya yang penuh kebijaksanaan mulai memancarkan kekhawatiran. Kakekku pernah bercerita. Dulu, ada lingkaran serupa yang muncul sebelum kemarau panjang melanda. Gumamnya, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Kabar tentang lingkaran misterius itu menyebar dengan cepat. Penduduk berbondong-bondong menuju gurun, menyaksikan sendiri fenomena yang sulit dijelaskan itu. Beberapa di antara mereka berbisik cemas, sementara yang lain hanya terdiam dengan wajah tegang. Di tengah keramaian, seorang lelaki paruh baya bernama Harun berbicara dengan nada gusar. Ini pertanda buruk. Kita harus bersiap menghadapi bencana, katanya. Namun, tak semua percaya bahwa ini adalah peringatan dari langit. Seorang ilmuwan yang kebetulan melewati desa itu, Dr. Faisal, mencoba menenangkan mereka. Lingkaran seperti ini bisa jadi akibat fenomena alam yang belum kita pahami sepenuhnya. Mungkin pergerakan tanah atau tekanan magnet di bawah pasir, ujarnya. Namun, malam harinya, sesuatu yang lebih menggemparkan terjadi. Lingkaran itu mulai bersinar, memancarkan cahaya kehijauan yang redup namun terasa menembus hingga ke jantung mereka yang menyaksikannya. Penduduk desa yang tadinya skeptis kini mulai merasa takut. Suara gemuruh kecil terdengar dari dalam tanah, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawah pasir. Rashid berdiri kaku, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ini bukan fenomena biasa. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa bahwa ini baru permulaan. Malam di desa Al-Mahra yang biasanya sunyi kini dipenuhi bisikan ketakutan. Penduduk berkumpul di tepi gurun, menatap lingkaran misterius yang terus bersinar dalam gelap. Cahaya kehijauan itu tampak berdenyut perlahan, seolah memiliki nyawa sendiri. Rashid berdiri paling depan, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi suara gemuruh dari dalam pasir semakin jelas terdengar. Beberapa warga mulai melangkah mundur, ketakutan menyelimuti wajah mereka. Apa ini? Suara seorang lelaki tua bergetar. Tiba-tiba, dari dalam lingkaran, pasir berputar seperti tersedot ke dalam lubang tak kasat mata. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu ke segala arah. Para penduduk berteriak, beberapa berlari menjauh,
Sementara yang lain tetap terpaku di tempat, tak mampu bergerak. Syekh Abdul Karim mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Kita harus berdoa. Serunya lantang. Di tengah ketegangan itu, seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke arah lingkaran. Ibunya menjerit, "Jangan!" Namun terlambat. Bocah itu tersandung dan jatuh tepat di tepi lingkaran yang berpendar. Rashid, tanpa pikir panjang, langsung menerjang ke depan. Ia meraih tubuh si bocah dan menariknya menjauh dari pasir yang seakan hidup. Hanya beberapa inci dari tempat mereka, pasir amblas ke dalam, menciptakan cekungan yang semakin dalam. Para penduduk menahan napas. Apakah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena alam? Dr. Faisal, yang tadinya yakin ini hanyalah pergerakan tanah, kini mulai ragu. Tidak masuk akal. Jika ini hanya fenomena geologi, seharusnya tidak bereaksi seperti ini, gumamnya. Langit di atas desa semakin gelap. Awan-awan hitam berkumpul, menghalangi cahaya bulan. Angin bertiup makin kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang tak seorang pun mengerti. Lalu, seketika, semuanya berhenti. Cahaya di lingkaran perlahan meredup. Pasir yang berputar kembali tenang. Tak ada lagi suara gemuruh. Tak ada lagi angin kencang. Hanya keheningan yang mencekam, seperti sesuatu sedang menunggu. Rashid menatap ke dalam lingkaran yang kini tampak lebih dalam dari sebelumnya. Hatinya berkata, ada sesuatu di bawah sana. Dan ia yakin, ini bukan fenomena biasa. Suasana desa Al-Mahra masih diliputi ketegangan. Penduduk berkumpul dalam kebisuan, menatap lingkaran misterius yang kini kembali gelap. Pasir di dalamnya tampak lebih dalam, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Rashid menelan ludah. Perasaan tidak nyaman masih menggelayut di hatinya. Ia melirik ke arah Syekh Abdul Karim, yang berdiri dengan sorot mata penuh kegelisahan. Kita harus mencari tahu apa yang ada di bawah sana, kata Dr. Faisal. Suaranya mantap namun sedikit ragu. Apa kau gila? Sela Harun. Kita bahkan tidak tahu apakah ini kutukan atau pertanda buruk. Namun sebelum ada yang sempat membalas, suara lirih terdengar dari dalam lubang. Semua orang menahan napas. Itu bukan suara angin, bukan suara pasir yang bergeser, tetapi suara seperti seseorang, atau sesuatu, berbisik pelan. Rashid merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa di sana? Serunya tanpa sadar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin menekan. Syekh Abdul Karim melangkah maju, menatap lingkaran dengan mata tajam. Apapun yang ada di sana, kita harus berhati-hati, katanya. Jangan gegabah. Namun, seolah mengabaikan peringatan itu, seorang pemuda nekat mendekat. Aku ingin melihat lebih dekat, ucapnya. Jangan, teriak Rashid, tetapi terlambat. Pemuda itu menginjak pasir di dalam lingkaran, dan seketika, tubuhnya tersentak seperti terkena kejutan listrik. Ia berteriak, matanya melebar, sebelum tubuhnya tersedot ke dalam pasir yang kembali berputar. Suara jeritan penduduk pecah di udara. Beberapa perempuan menutup mulutnya, menangis ketakutan. Para lelaki bergegas maju, mencoba menarik pemuda itu, tetapi tak ada yang bisa dilakukan. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Suasana hening, hanya suara napas terengah-engah yang terdengar. Lalu, tiba-tiba pasir kembali diam. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Syekh Abdul Karim beristighfar. Suaranya bergetar. Allah, lindungilah kami. Dr. Faisal, yang biasanya berpikir rasional, kini terlihat pucat. Ini bukan sekadar fenomena alam. Bisiknya. Rashid menatap lingkaran itu dengan rahang mengatup rapat. Ia tahu, ini bukan akhir dari misteri. Sesuatu di bawah sana telah terbangun. Dan mereka baru saja mengetuk pintunya. Malam semakin pekat di desa Al-Mahra. Angin dingin bertiup membawa aroma pasir yang lembab. Seakan hujan akan turun di tengah gurun yang tandus. Namun, tak seorang pun peduli pada cuaca. Semua mata tertuju pada lingkaran misterius yang baru saja menelan seorang pemuda tanpa jejak. Rashid masih terpaku. Kedua tangannya mengepal.
Pemuda yang hilang itu bernama Yusuf, seorang sahabatnya sejak kecil. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan dorongan untuk bertindak. Kita harus melakukan sesuatu, serunya, memecah kebisuan. Tapi apa? Jawab Harun dengan suara parau. Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Syekh Abdul Karim menarik napas dalam. Ini bukan hal biasa. Ini ujian dari Allah, atau mungkin peringatan, ucapnya lirih. Dr. Faisal masih berusaha berpikir logis, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Mungkin ada ruang kosong di bawah pasir, sebuah gua atau reruntuhan kuno yang belum ditemukan. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pasir dalam lingkaran kembali bergetar. Suara berderak perlahan terdengar, seperti batu yang saling bergesekan. Lalu, di antara angin yang menderu, suara lain muncul. Suara yang tak berasal dari dunia ini. Suara itu terdengar jauh, dalam, dan bergema. Seperti rintihan, seperti seseorang yang berusaha berbicara tetapi tertahan. Tolong! Rashid merinding. Itu suara Yusuf. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke tepi lingkaran. Yusuf, kau di mana? Teriaknya. Penduduk semakin panik. Beberapa mencoba menarik Rashid menjauh, tetapi ia menolak. Suara Yusuf semakin jelas. Ia tidak hilang. Ia ada di bawah sana, tertahan di dalam sesuatu yang belum mereka pahami. Tiba-tiba, pasir yang berputar berhenti, dan dari tengah lingkaran, sesuatu mulai muncul. Awalnya, hanya sebuah tangan. Namun tangan itu bukan tangan manusia biasa. Kulitnya pucat kehijauan. Jari-jarinya panjang dengan kuku tajam yang mencengkeram pasir. Lalu, perlahan-lahan, sesosok tubuh mulai naik ke permukaan. Penduduk berteriak ngeri. Beberapa langsung berlari menjauh. Hanya Rashid, Syekh Abdul Karim, dan Dr. Faisal yang tetap berdiri di tempat, menahan napas saat sosok itu akhirnya muncul sepenuhnya. Itu adalah Yusuf. Namun, matanya kosong. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Seolah bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi suara yang keluar bukan miliknya. Sebuah suara lain, suara yang dalam dan bergetar, berbicara dari dalam dirinya. Kalian telah membangunkan kami. Suasana mencekam. Hanya suara angin yang terdengar di antara ketegangan yang menggantung di udara. Semua orang terpaku menatap Yusuf, yang kini berdiri di tengah lingkaran dengan mata kosong dan tubuh yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Rashid menelan ludah. Yusuf? Suaranya bergetar. Namun, bukan Yusuf yang menjawab. Kami telah tertidur selama berabad-abad. Suara berat itu keluar dari mulut Yusuf, bergema seperti berasal dari dalam tanah. Dr. Faisal mundur selangkah. Wajahnya pucat. Apa yang sedang kita hadapi ini? Bisiknya. Syekh Abdul Karim merapatkan sorbannya, lalu melafalkan ayat-ayat suci. Bismillah. Siapa kalian? Tanyanya tegas. Mata Yusuf perlahan bergerak, menatap langsung ke arah Syekh Abdul Karim. Senyum samar muncul di wajahnya, senyum yang bukan miliknya. Kami yang pertama ada sebelum kalian, dan kami yang terakhir akan tetap tinggal. Suasana semakin mencekam. Beberapa penduduk mulai berdoa, sementara yang lain bergegas menjauh. Rashid tetap berdiri di tempat, meski lututnya gemetar. Yusuf, kalau kau bisa mendengar kami, lawanlah, serunya putus asa. Mata Yusuf berkedip. Sekilas, sorot ketakutan muncul, seakan ia memang mendengar mereka dari dalam tubuhnya yang kini dikendalikan sesuatu. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha mengatakan sesuatu. Tetapi suara asing itu kembali mengambil alih. Manusia, kalian tidak akan mengerti. Tempat ini bukan milik kalian. Pergilah, sebelum yang lain terbangun. Tiba-tiba, Yusuf menjerit keras. Ia merosot ke tanah. Tubuhnya menggeliat seperti sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Syekh Abdul Karim melangkah maju. Kita harus menyelamatkannya. Namun sebelum ia sempat mendekat, pasir di sekitar lingkaran kembali berputar. Kali ini lebih cepat,
membentuk pusaran yang berbahaya. Semua orang terpaksa mundur, sementara Yusuf terus menjerit di tengah pusaran itu. Lalu, tanpa peringatan, suara ledakan kecil terdengar. Yusuf terhempas keluar dari lingkaran, terjatuh ke pasir dengan napas tersengal-sengal. Pusaran itu berhenti. Pasir kembali diam. Hening. Rashid bergegas menghampiri Yusuf. Yusuf, kau baik-baik saja. Yusuf membuka matanya perlahan. Wajahnya dipenuhi keringat. Aku mendengar suara-suara. Bisiknya lemah. Mereka belum semua bangun. Ucapan itu membuat jantung Rashid berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di bawah sana? Malam semakin larut, tetapi tak seorang pun berani meninggalkan tempat itu. Yusuf masih terbaring di pasir, tubuhnya gemetar. Syekh Abdul Karim berlutut di sampingnya, membaca doa dengan khusyuk. Rashid menggenggam tangan sahabatnya, mencoba menenangkan kegelisahan yang tampak jelas di wajah Yusuf. Dr. Faisal menatap lingkaran misterius yang kini kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku harus melihat lebih dekat, gumamnya. Jangan. Harun menahan lengannya. Kita sudah kehilangan Yusuf sekali. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Namun, Dr. Faisal tidak mendengarkan. Dengan hati-hati, ia melangkah ke tepi lingkaran, mengamati pasir yang kini tampak biasa saja. Ia mengambil senter dari sakunya, menyinari permukaan. Tak ada apa-apa, hanya gurun yang sunyi. Tiba-tiba, Yusuf merintih pelan. Jangan dekati mereka. Semua mata tertuju padanya. Yusuf membuka matanya yang merah dan sembab. Napasnya masih tersengal, tetapi ia memaksakan diri untuk berbicara. Aku melihat sesuatu di dalam sana. Rashid menelan ludah. Apa yang kau lihat? Yusuf memejamkan mata sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. Ada kota yang terkubur di bawah sana. Bangunan-bangunan tinggi, penuh dengan ukiran kuno. Dan mereka. Ia terdiam. Wajahnya tampak semakin pucat. Mereka? Tanya Syekh Abdul Karim lembut. Yusuf menggigit bibirnya, lalu menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Mereka tidak mati. Mereka hanya tertidur. Angin dingin bertiup, menambah suasana mencekam. Penduduk yang masih bertahan mulai berbisik satu sama lain. Ketakutan menyelimuti mereka. Kota kuno. Dr. Faisal tampak semakin penasaran. Mungkin ini bagian dari peradaban yang hilang. Jika benar, ini bisa menjadi penemuan terbesar abad ini. Syekh Abdul Karim menatapnya tajam. Bukan semua rahasia boleh diungkap, dokter. Dr. Faisal terdiam. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar lagi, bukan dari lingkaran pasir, tetapi dari kejauhan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Semua orang tersentak. Apa itu? Rashid berbisik. Yusuf mencengkeram lengan Rashid. Suaranya gemetar. Mereka mulai bangun. Mata semua orang membelalak ngeri. Getaran di tanah semakin kuat. Pasir bergolak seperti ombak liar. Orang-orang berteriak, berlarian menjauh dari lingkaran misterius. Namun, Yusuf tetap terduduk di pasir. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Yusuf, ayo pergi dari sini. Rashid menarik lengannya, tetapi Yusuf tak bergerak. Syekh Abdul Karim mengangkat tangannya ke langit, melantunkan doa dengan suara lantang. Allah, lindungilah kami dari bahaya yang tersembunyi. Tiba-tiba, dari kejauhan, gurun retak. Sebuah celah raksasa terbuka di tanah, mengeluarkan debu tebal. Dari dalamnya, sesuatu muncul, sebuah struktur batu raksasa yang dipenuhi ukiran kuno. Pilar-pilar besar menjulang ke langit, seolah bangunan itu baru saja terangkat dari dalam bumi. Mata Dr. Faisal membelalak tak percaya. Astaga, kota yang terkubur. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, suara gemuruh lain terdengar. Dari balik reruntuhan, muncul sosok-sosok tinggi berbalut jubah keemasan,
Wajah mereka tertutup topeng hitam mengkilap. Mereka berdiri diam, tetapi aura mereka menebarkan ketakutan. Yusuf mencengkeram lengan Rashid lebih erat. Mereka telah bangun, bisiknya. Salah satu dari sosok itu melangkah maju. Saat ia mengangkat tangannya, tanah kembali bergetar. Kemudian, dengan suara yang dalam dan bergema, ia berbicara. Kalian telah melanggar batas. Orang-orang bergetar ketakutan. Syekh Abdul Karim tetap berdiri tegap, menatap makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Siapa kalian? Tanyanya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengarahkan telunjuknya ke Yusuf. Anak ini telah melihat yang seharusnya tetap tersembunyi. Jantung Rashid berdegup kencang. Apa maksud kalian? Makhluk itu menoleh padanya. Lalu pada semua orang yang masih bertahan di sana. Kami adalah penjaga peradaban yang telah lama terkubur. Kami tertidur selama ribuan tahun, hingga manusia seperti kalian mengguncang tanah ini dengan kesombongan dan keserakahan. Dr. Faisal gemetar, menyadari sesuatu. Galian kami, penelitian kami. Apakah itu yang membangunkan mereka? Sosok berjubah itu tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya ke langit. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar mereka. Pasir beterbangan, menciptakan pusaran raksasa yang menghalangi pandangan mereka. Lalu, suara berat itu kembali terdengar. Kini saatnya kami mengambil kembali yang menjadi milik kami. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mencari hikmah dalam setiap kejadian. Jangan cepat menyimpulkan sesuatu tanpa mencari makna di baliknya. Apa pendapat kalian tentang lingkaran misterius ini? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan mendekatkan diri kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.